السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang semoga diberkahi oleh Allah ini serta diridhai olehnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana sekali lagi berkat rahmat Allah, taufik, hidayah dan inayahnya, maka pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digerakkan hati kita, diayunkan langkah kita, dihadirkan kita di sebuah taman daripada taman-taman surganya, Raudhah min Riyadhil Jannah, guna bersama-sama berselawat dan bersalam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita ini akan menghadirkan keridhaan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah senantiasa kita baca, kita senandungkan untuk kita haturkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga dengan pembacaan salawat yang kita baca dan kita haturkan kehadiran beliau, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kita di hari kiamat kelak masuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, yang kelak akan mendapatkan syafaat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, harapan saya adalah bahwa ibu hari ini telah menjalankan apa yang saya anjurkan pada pertemuan kita Senin yang lalu, yaitu melaksanakan ibadah puasa sunnah Rajab, Kamis, Jumat dan Sabtu. Mudah-mudahan sudah dilaksanakan. Alhamdulillah ya. Ibu-ibu ini calon konglomerat akhirat ya. Ya, orang-orang yang insya Allah sangunya banyak, celengannya banyak ya. Sebab dengan melaksanakan puasa seperti itu sudah tercatat nilai ibadah seperti orang beribadah berapa tahun itu ibu-ibu? 700 tahun. Luar biasa. Susu ake ya. Alhamdulillah. Maka topik kita malam ini untuk semakin memperteguh dan memperkuat ya, serta mempertajam semangat kita
untuk hadir di majelis sholawat, maka mulai malam ini dan ke depan saya akan bawakan tentang keutamaan sholawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau orang itu berselawat, apa saja faedah yang akan diperoleh? Ya, tuas lunggu, tuas geringgingen, apa hasilnya? Kan begitu. Orang itu kalau tahu pasti hasilnya, walaupun tidak enak dijalani. Iya. Contohnya, kalau ibu sakit kepala, iya, ke dokter beli obat. Obatnya pastinya apa itu? Rasanya pahit, pahit dibeli mahal harganya. Iya. Tapi karena tahu faedahnya, tahu manfaatnya, tahu kegunaannya, ya tetap saja mau membeli dan mau meminumnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Kalau kita tahu tentang faedah sholawat itu, akan semakin apa itu? Memperkuat ya keinginan kita untuk berselawat dan bersalam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Seperti itu ibu-ibu ya. Jadi mulai hari ini ke depan, insya Allah akan saya sampaikan apa yang diuraikan oleh guru saya, Sayyidi wa Imami As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Dzakhair Al-Muhammadiyah. Nah, dalam kitab ini dikatakan fawaidus salati wassalami ala khairil anam. Faedah dan manfaat berselawat dan bersalam kepada baginda Rasul Muhammad SAW, manusia terbaik. Rasul itu adalah manusia terbaik. Dikatakan qala Sayyidi Al-Arif Billah Al-Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabihi Lawaqihil Anwar Al-Qudsiyah. Kata beliau mengutip perkataan Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu seorang ulama besar, seorang imam besar, ya, juga seorang wali besar, ya, yang kekeramatannya sudah mendunia. Dalam kitab beliau yang bernama Lawaqihul Anwaril Qudsiyah, beliau mengatakan, wa qad hubbiba li an adhkura laka ya akhi jumlatan min fawaidis salati wat taslimi ala Rasulillah tashwiqan laka. Bahwa aku berkeinginan untuk menyebutkan untukmu beberapa hal dari faedah dan manfaat berselawat dan bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tashwiqan laka, untuk semakin apa itu memompa semangat dan kerinduan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Ya karena saya rindu kepada Rasul, saya berselawat. Faham ibu-ibu ya? Tashwiqan laka, untuk semakin apa itu menumbuh kembangkan cinta kita kepada Rasul, kerinduan kita kepada Rasul. La'alla Allah Ta'ala an yarzuqaka mahabbatahul khalisah, dengan harapan semoga Allah akan mengkaruniai dirimu kecintaan Rasul yang tulus dan ikhlas murni. Kalau kita itu cinta Rasul, yang untung itu kita, ya, yang kalau tidak ngerti untung, yang bejo itu kita, ya. Bejo ngerti kalau bejo ya? Ya. Ya, yang untung itu kita, ya. Kenapa? Karena 15 abad yang silam Rasul mengatakan, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamati ma'aman ahabba. Orang itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan, diguyupkan bersama orang yang ia cintai. Kalau kita mencintai Rasul, Rasul di mana? Tempatnya yang paling tinggi, tempatnya yang paling mulia, tempatnya yang paling agung. Maka kita akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
pada keagungan dan kemuliaan yang beliau gapai dan dicapai. Nah, itu kalau kita melalui jalur sholat, jalur puasa, jalur ibadah yang lain-lain itu nggak mungkin kita sampai ke sana. Faham ibu-ibu ya? Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada umat ini. Apa itu? Melalui amalan yang sederhana, yang ringan, yang mudah untuk diamalkan, tapi akan menghantarkan kita kepada kemuliaan di sisi Allah. Alhamdulillah. Wa yasira syughluka fi aktsari awqatika bis salati wat taslimi alaih. Dan agar menjadikan kesibukanmu di sebagian besar waktu-waktumu itu engkau gunakan untuk bersolawat dan bersalam kepada beliau Rasulullah SAW. Ya, karena kita sudah tahu manfaatnya, tahu faedahnya, maka apa itu? Kita akan menyibukkan diri kita dengan apa? Dengan berselawat. Maka sebagian besar waktu kita itu kita gunakan untuk berselawat. Sambil ngulek, ya berselawat. Sambil memasak, berselawat. Sambil nyetrika, berselawat. Sambil nyapu, berselawat. Ya, hidup menjadi lebih indah, lebih bermakna, ya, lebih berbobot. Ya, sambil nyapu bukan nyapu tok, ya. Lek nyapu ya orang jalanan nyapu ya. Pegawai kabupaten ini nyapu ya. Apa bedanya kita dengan mereka? Tapi kalau kita bareng dengan sholawat beda. Ini nilainya ibadah. Ya. Kalau itu nilainya bersih-bersih saja. Ya. Bersih-bersih karena dia apa itu? Digaji ya. Kalau kita membersihkan fisiknya, membersihkan rumah kita, tapi punya nilai strategis. Apa itu? Ibadah. Dan dibarengi dengan selawat. Ya. Umpama ya, masak ya. Bumbunya kurang klop misalnya ya. Ya karena satu dan lain hal lah ya, daging mungkin mahal ya. Daging saono ya. Tapi kok sedep. Ya, bumbu penyedapnya itu diantaranya apa? Sholawat. Bukan sekedar sedep, tapi barokah. Apa bedanya masakan yang barokah dan tidak barokah? Cuma sedep tok. Kalau masakan barokah itu tidak akan berdampak negatif untuk kesehatan kita. Ya. Tapi kalau cuma sedep tok, ya. Karena dagingnya banyak, kandungan kolesterolnya banyak. Dimakan memang enak di lidah, tapi beresiko di kesehatan kita, ya. Mari ini opo kaku kabeh iki ya. Nah, itu masalahnya. Nah, kaku kabeh ya. Maka duduknya gelisah ya. Posisinya balik-balik ya. Itu karena apa? Masakannya kurang barokah. Tapi kalau mau barokah, sholawat sambil ditambahi bumbu apa itu? Selawat. Paham ibu-ibu ya? Jadi barokah. Wa tasira tahdi thawaba kulli amalin amiltahu fi sahifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau akan hadiahkan nilai pahala dari amalan-amalan soleh yang engkau amalkan itu, engkau hadiahkan kepada siapa? Kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan berpikir lu lalu dihadiahkan nang Nabi, aku oleh opo. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena tatkala kita hadiahkan kepada orang lain, misalnya kepada ibu kita, bukan berarti mengurangi nilai pahala kita. Pahala kita tetap. Tapi pahala itu kita berikan juga kepada orang lain, tidak mengurangi nilai pahala kita. Faham ibu-ibu ya? Jadi kemudian kita hadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu persis seperti yang terjadi dan seperti yang disebut di dalam hadis Ubay ibnu Ka'ab. Kama asyara ilaihi khabaru Ubay ibn Ka'bin
inni aj'alu laka thawaba jami'i a'mali. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan yakfika Allah taala hamma dunya wa akhiratik, hamma dunyaka wa akhiratik. Famin, ya. Maka kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang bernama Ubay itu mengatakan, ya Rasul, aku jadikan seluruh waktuku itu untuk berselawat dan bersalam kepadamu. Kata Rasul, kalau itu yang kau lakukan, seluruh waktumu hanya kau fokuskan untuk berselawat kepadaku, pagi berselawat, siang berselawat, sore berselawat, malam berselawat. Alhasil amalnya hanya berselawat kepada Nabi. Waktu-waktunya banyak digunakan hanya untuk berselawat kepada Nabi. Kata Nabi, kalau begitu, kalau itu yang kau lakukan, seluruh waktumu engkau gunakan hanya untuk berselawat kepadaku, idzan yakfikallahu ta'ala hamma dunyaka wa akhiratik. Kalau begitu, niscaya Allah akan selalu mencukupimu apa yang menjadi kebutuhan duniamu. Apa yang menjadi kebutuhan dunia kita itu akan dipenuhi oleh Allah. Jadi mulai istilah kata, ya, mulai kebutuhan ruang tamu sampai ruang dapur. Ruang tamu kan paling depan, ruang dapur paling belakang, itu akan dipenuhi oleh Allah. Ya, apa yang dibutuhkan di ruang depan, ya, teh, kopi, jajan, insya Allah dicukupi. Ya, ruang tengah, apa yang dibutuhkan di ruang tengah akan dicukupi. Apa yang dibutuhkan di ruang belakang, dapur sana, ya, empon kape cukup, ya, semuanya akan terpenuhi. Ya, garam, asam, macam-macam itu semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kekurangan. Ya, tonggo sebelah, ya, wis dak ngukus iki selalu ngukus terus, ya, walaupun yang diopong merang, ya, pokoknya yang penting ngukus, ya. Kira-kira seperti itulah, ya, rezeki kita akan dipenuhi oleh Allah. Ternyata tidak sampai di situ saja, bukan hanya kebutuhan hal-hal yang bersifat materi duniawi, bahkan hal-hal yang bersifat keakhiratan pun akan dipenuhi oleh Allah. Ya, hamma dunyaka wa akhiratika. Apa yang menjadi kebutuhan duniamu yang boleh jadi bisa menyita pikiranmu, ya. Kita ini kan disita pikiran kita dengan apa itu? Kebutuhan sehari-hari. Namanya orang hidup, ya. Ya, dan normal, ya, berpikir normal. Ya. Mangan opo mende itu manusiawi saja, ya. Besok anak-anaknya apa? Bagaimana? Itu manusiawi saja. Nah, itu semua apa yang kita pikirkan tadi itu yang akan menjadi beban pikiran kita, itu Allah akan bebaskan kita, sehingga kita itu tidak terbebani dengan hal-hal semacam ini. Ya, orang kadang-kadang sampai kena stroke gara-gara beban-beban seperti ini. Ya, dan yang lebih penting lagi, apa itu? Hamma akhiratika, hal-hal yang bersifat keakhiratan, Allah Subhanahu wa taala juga akan penuhi. Apa itu hal-hal yang bersifat keakhiratan? Mulai daripada husnul khotimah. Ya, orang itu kan tolak ukurnya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, selanjutnya insya Allah akan mulus. Ya, apa yang selanjutnya? Kuburannya. Berharap kuburannya itu menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga Allah. Ya, maka itu yang dijaminkan oleh Rasul Muhammad SAW. Tatkala Ubay mengatakan, seluruh waktuku aku akan gunakan untuk berselawat dan bersalam kepadamu, wahai Rasul Muhammad. Maka jawab Rasul, kalau begitu seluruh kebutuhan duniamu dan seluruh kebutuhan akhiratmu akan selalu dicukupi oleh Allah. Jadi mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini akan membawa kesejahteraan untuk kita. Ya, insya Allah itu ibu-ibu akan saksikan dalam kenyataan dalam hidup ini.
alhamdulillah. Iya, dibandingkan dengan orang-orang lain, kok alhamdulillah lebih baik dari keadaannya daripada orang lain. Iya, dari sisi materi duniawi lebih mapan dari orang lain. Itu harus menjadi keyakinan ibu-ibu. Itu semua karena berkat kehadiran ibu-ibu di majelis sholawat seperti ini. Dan berkat sholawat yang ibu baca, Allah akan hadirkan kesejahteraan. Ya, maka usaha suami makin lancar. Bukan suami pinter cari duit, bukan, tapi berkat sholawatnya ibu-ibu. Paham ibu ya? Ini ada apa? Kerjasama yang baik. Iya. Tidak perlu ibu nyangkul sawah bersama bapak. Biar yang nyangkul bapak yang selawatan di rumah ibu-ibu. Iya. Hasil panennya berlimpah bukan sekedar karena bijinya bibit unggul, tapi karena selawat dan salam yang dibaca oleh ibu-ibu. Usahanya makin sukses, rezekinya makin lancar. Allahumma amin. Famin dzalika wa huwa ahammuha salatullahi wa salamuhu wa malaikatuhu Yang pertama di antara faedah-faedah kalau kita berselawat dan bersalam kepada Nabi itu, apa itu? Salatullahi, rahmatnya Allah, rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita. Kenapa? Karena kita berselawat kepada Nabi. Iya. Acap kali kita berselawat kepada Nabi, satu salawat dibayar, diganja dengan 10 rahmat Allah. 10 rahmat Allah. Rahmat itu apa? Apa saja yang menjadi kebutuhan apa yang hari ini kita butuhkan, itu akan kita peroleh karena sholawat kepada Nabi. Iya, itu artinya sholawatnya Allah kepada manusia. Turunnya rahmat Allah kepada manusia. Apa yang menjadi kebutuhan manusia itu akan dipenuhi oleh Allah. Apa yang menjadi keinginan manusia itu akan diwujudkan oleh Allah dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud dengan selawatnya Allah kepada manusia. Ya. Wa malaikatihi, dan selawatnya para malaikat-malaikatnya. Apa artinya selawat malaikat kepada manusia itu? Permohonan dari malaikat agar Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi. Kira-kira kalau yang minta itu malaikat, diterima tidak doanya? Pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat itu ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah akan apa-apa yang Allah perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Itulah malaikat-malaikat Allah. Jumlahnya mereka hanya Allah yang mengetahui. Berapa jumlah para malaikat itu? Yang jelas kalau manusia dikumpulkan, manusia, jin, binatang, semua itu dikumpulkan, lalu dilakukan perbandingan, mana yang lebih banyak, malaikat ataukah bangsa manusia dan jin dan para binatang itu? Yang jelas malaikat jauh lebih banyak daripada bangsa jin dan manusia tadi itu. Nah, jumlah malaikat yang bermiliar-miliar itu,
kesemuanya berdoa memohonkan istighfar, ampunan bagi orang yang berselawat kepada Nabi. Bayangkan saja tanpa ibu sadari, saat ibu berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin qamaril wujud, misalnya fi hadzal yawm, fi kulli yawm, fi yaumil ma'ud, sirran wa jahran, fi ad-din wad dunya wal akhirah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, malaikat, ya Allah ampuni ibu fulan. Bermiliar-miliar malaikat memohonkan ampun untuk dosa dan kesalahan ibu. Maka pasti tatkala ibu bangun bangkit dari majelisnya ibu, dari tempat ibu duduk berselawat itu, tidaklah ibu melangkah kecuali dosa-dosa ibu sudah diampuni oleh Allah. Artinya majelis kita ini punya kekuatan untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Lebih jelasnya, acap kali kita hadir di majelis kita ini, dan acap kali kita kemudian pulang keluar dari majelis kita ini, terkecuali dosa kita sudah diampuni oleh Allah, kesalahan kita telah dimaafkan oleh Allah. Tapi yang perlu difahami, dosa yang dimaksud dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu syarat pengampunannya melalui taubatan nasuha. Faham ibu-ibu ya? Dosa-dosa kecil itu akan diampuni. Dosa-dosa kecil ini apa? Dosa-dosa kecil ini yang akan membawa dampak orang jadi sumpah, iya, jadi tidak kerasan, jadi tidak tenang, iya. Nah, itu karena apa? Seringkali sumpah-sumpah itu karena apa? Karena dosa-dosa kecil yang gerogoti hati kita, yang membuat jiwa ini tidak tenang, yang membuat jiwa ini sering sumpah. Nah, oleh karena itu dengan kita banyak berselawat, kesumpahan itu akan diusir oleh Allah dari kehidupan kita. Kenapa? Karena di antara faedahnya kalau kita berselawat kepada Nabi, malaikat akan beristighfar kepada kita. Dengan istighfarnya malaikat dihapuslah dosa-dosa kecil kita tadi itu. Dosa-dosa yang menyebabkan apa itu? Sumpah, tidak tenang dan seterusnya tadi itu. Faham ibu ya? Itu faedah yang pertama. Ya. Warusulihi, dan istighfarnya para rasul-rasul. Ya. Kepada kita. Para nabi-nabi dan para rasul berdoa kepada Allah memohonkan ampun karena kita telah berselawat dan bersalam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kemanfaat yang pertama, turunnya rahmat Allah, istighfarnya para malaikat-malaikat Allah, dan istighfarnya para rasul-rasul Allah untuk diri kita. Wa minha, faedah yang kedua adalah takfirul khotoya. Ya. Dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita. Tadi sudah dijelaskan, karena istighfarnya malaikat, karena istighfarnya para rasul. Iya. Dihapuskan. Jadi kalau lembaran-lembaran buku harian kita itu penuh dengan kesalahan-kesalahan, itu setiap kita berselawat dihapus. Setiap kita berselawat dihapus. Setiap kita berselawat dihapus, sehingga lembaran-lembaran itu kembali menjadi putih bersih. Wa tazkiyatul a'mal, yang ketiga, tazkiyatul a'mal. Apa itu? Amalan-amalan kita itu menjadi amalan-amalan yang bersih, dibersihkan. Misalnya apa? Misalnya selama ini kita punya kebiasaan buruk. Punya kebiasaan? Seperti apa kebiasaan buruk itu? Ngaku saja. Apa itu? Ya, bukan saya yang ngomong, ibu-ibu sendiri. Ya, kebiasaan buruk itu ngerasani orang, ya, menggunjing orang
Seakan-akan diri kita lebih baik dari orang lain, kan begitu ya. Itu lambat laun akan dibersihkan oleh Allah sehingga kita akan meninggalkan kebiasaan buruk tadi itu. Lama-lama kebiasaan buruk itu kita tinggalkan. Tak kerasan, ya. Kuping ini menjadi tak kerasan kalau mendengar gosip, ya. Lidah ini keluh rasanya kalau membicarakan keaiban orang lain, ya. Hati ini merasa nggak tenang, tak enak tatkala mendengar gosip-gosip membicarakan keaiban orang lain, tetangga kita, menjadi tidak enak. Kalau dulu zaman ono gosip anyar tak lah, biasanya gitu, sarapannya gitu ya, rujaan ya. Nah, kini setelah berselawat itu ada tazkiyatul a'mal, ya, amalnya menjadi apa itu? Baik. Tak kerasan kalau berbuat kesalahan, tidak suka kalau berbuat dosa. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah waraf'id darajat. Acap kali kita berselawat, naik derajat kita. Ya. Berselawat lagi, naik lagi. Berselawat lagi, naik lagi. Berselawat lagi, naik lagi, terus begitu, menjadi mulia, makin mulia, tambah mulia, ya, tambah mulia, akhirnya mencapai puncak kemuliaan, dipersandingkan bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul mengatakan, aqrabukum ilayya yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku kelak di hari kiamat itu, iya, saat manusia yang lain mencari siapa juru selamat, siapa yang akan memberikan syafaat, justru ada orang-orang yang tidak perlu nyari ke sana kemari. Karena apa? Karena tahu yang lainnya tidak sanggup. Yang sanggup hanya siapa itu? Rasul kita Muhammad. Itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya cukup tenar itu. Saat manusia datang ke Adam mengatakan nggak sanggup, sendiri-sendiri, nafsi. Diarahkan kepada Nabi Allah Nuh didatangi, nggak sanggup juga. Masing-masing mengakui apa itu? Keterbatasannya. Diarahkan ke Ibrahim didatangi oleh manusia, mengatakan juga nafsi. Diarahkan kepada Nabi Allah Musa juga mengatakan nafsi. Diarahkan kepada Nabi Isa, didatangi oleh Nabi Isa dengan susah payah oleh manusia itu. Nabi Isa pun mengatakan nafsi. Wah, aku tidak sanggup, bukan makom saya, bukan pangkat saya untuk nolong kalian ini. Datanglah kepada Rasul Muhammad, ya. Karena yang hanya bisa menyelamatkan kalian adalah Rasul Muhammad. Rasul Muhammad datang oleh manusia mengatakan analah, aku yang akan mengentas kalian, aku yang akan menyelamatkan kalian, aku yang akan menghantarkan kalian sampai ke gerbang surga Allah. Lu ada manusia-manusia yang tidak perlu kesana kemari, ikut-ikutan nyari, ya, ikut-ikutan repot, ya. Siapa mereka? Dilihat, lu wong genengan kabeh, ya. Orang genengan. Siapa itu? Orang-orang yang tatkala hidup banyak berselawat kepada Nabi. Itulah yang dimaksud dari hadis aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat posisinya kelak dengan diriku di antara kalian semua ini adalah orang-orang yang paling banyak berselawat dan bersalam kepadaku. Jadi kalau ingin dekat Nabi supaya tidak repot di hari kiamat, caranya bagaimana? Banyak berselawat. Paham ibu-ibu ya? Oleh karena itu kalau ada selawat, diadepkan nanti kita tuh. Ngadep mantap ya.
Kan ada itu slogannya tuh, ngadep mantep ya. Apalagi kalau dihadapkan itu bukan pada manusia biasa ya. Ini dihadapkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Maka yang ada adalah kemantapan hati kita. Ya, Allah akan mantapkan hati kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, orang lain boleh resah, boleh gelisah, sampai stres, ya. Tapi jamaah yang bersalawat kepada Nabi akan dihindarkan oleh Allah dari itu semua. Ya, orang lain kalau bahasa sekarang, ya bahasanya anak muda boleh galau, ya. Tapi kita yang berselawat kepada Nabi ini, insya Allah tidak akan pernah mengalami kegalauan hati. Ya, hati yang galau itu milik orang lain. Tapi orang yang berselawat tidak akan pernah mengalaminya. Yang adalah ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Faham ibu ya? Jadi yang keempat adalah raf'id darajat. Derajat kita akan dimuliakan oleh Allah karena salawat dan salam yang kita baca. Naik, makin naik, tinggi, makin tinggi, tambah tinggi, hanya mencapai puncak ketinggian derajat. Faham ibu ya? Wa minha maghfiratud dzunub wa istighfarus salati alaihi sallallahu alaihi wasallam liqailiha, adalah maghfirahnya Allah, ampunannya Allah untuk orang yang berselawat tadi itu. Maka tidaklah kita beranjak kecuali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tapi ingat, yang perlu digarisbawahi adalah dosa-dosa kecil. Ya. Selanjutnya adalah istighfarus salati alaihi liqailiha. Salawat itu sendiri, salawat yang kita baca itu ada salawat munjia, ada salawat tazia atau naria, iya, ada salawat kamila dan salawat-salawat yang lain yang dihimpun di dalam kitab apa itu? Mafatihus Sa'adat, ya. Itu salawat itu sendiri akan memohonkan ampun bagi kita. Huruf-huruf salawat itu akan memohonkan ampun. Dari mulai alif, lam, sod, lam, alif, ta, ya. Dan kalimat Allahumma sholli, itu huruf-huruf itu, rangkaian huruf-huruf itu akan memohonkan ampun bagi orang yang membacanya. Itu sukar bagi kita membayangkan betapa dahsyatnya. Kalimat alif saja memohon kepada Allah, ya Allah ampuni orang yang telah membacaku, ya Allah. Untuk merangkai kalimat sholawat yang ditujukan kepada kekasihmu Muhammad, itu permohonan alif. Demikian pula permohonan lam, demikian pula permohonan lam yang kedua, demikian pula permohonan ha, demikian pula permohonan mim. Itu baru dari kalimat Allahumma. Demikian pula permohonan sod, lam, ain, ya, yang merangkai kalimat-kalimat yang entah berapa ribu huruf. Kalau pulang tolong dipetani, dihitung satu-satu ya, berapa ribu huruf itu. Nah, ribuan huruf itu memohonkan ampun untuk kesalahan, dosa dan kesalahan ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Untung sampai ini. Ini yang perlu kita syukuri. Untuk kita mengucap alhamdulillah, ya Allah, mudah-mudahan seger waras terus supaya tetap istiqomah bisa hadir majelis sholawat. Oleh karena itu kalau hadir di majelis sholawat jangan dicabang-cabangkan pikirannya. Mangku ya opo, gurung tak anu ya, kompore mau sepateni takut. Sudah fokus saja, jangan gelisah. Ya. Karena memang setan seperti itu, nyeret-nyeret kita. Nawaitu ikhlas hadir sholawat, mudah-mudahan keberkahannya kita peroleh. Faham ibu-ibu ya? Jadi berapa ribu huruf itu yang sudah berpartisipasi untuk mendoakan kita supaya kita diampuni oleh Allah dari dosa dan kesalahan. Maka kitalah manusia yang paling beruntung, sampean manusia yang paling bejo, ya. Bukan yang minum kuku bima itu yang bejo, itu bukan. Itu kan Mbah Marijan lah, ya.
Iya. Sampai kan ada hubungan famili sama Marijan? Dah, alhamdulillah ya. Coba anda sampai disuguhi khusus kuku bima tok bejoy. Iya. Bejo itu dengan sholawat akan menjadi manusia yang beruntung. Wa minha kitabatu qiratin minal ajri mithli jabali Uhudin. Selanjutnya faedah yang akan kita peroleh, manfaat yang kita akan peroleh adalah apa? Akan diabadikan pahala yang besarnya seperti gunung Uhud. Bagi mereka yang pernah haji dan umroh bisa membayangkan itu besarnya gunung Uhud. Mudah-mudahan yang belum sampai ke sana insyaallah. Ya. Sebesar gunung Uhud itulah pahala yang akan kita peroleh. Ya. Kuat sampai mengangkat gunung Uhud. Ya. Boyongnya. Nah, hari ini kita boyong pahala besarnya seperti gunung Uhud. Jadi sekali lagi kitalah manusia-manusia beruntung itu. Ya, jadi kalau kita mulai malas itu malas gerimis. Bayangkan pahala yang seperti gunung Uhud sudah menanti kita ya. Nah, itu yang harus kita selalu rekamkan pada benak dan pikiran kita. Wal kail bil mikyalil awfah. Demikian pula ya, bahwa pahala yang akan kita peroleh itu akan dibalas oleh Allah dengan apa itu? Seberat timbangan yang sempurna yang akan memantapkan timbangan amal kebaikan kita saat seluruh amal kita ditimbang oleh Allah. Yang akan memantapkan itu salawat kepada Nabi tadi, itu yang akan memantapkan. Bil mikyalil awfa. Begitu ditimbang jeglek langsung. Antep. Ya. Allah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin." Maka barang siapa yang dapat memantapkan amal kebaikannya saat ditimbang, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka ia dapat dipastikan akan hidup di dalam kebahagiaan, yaitu dalam surga Allah Subhanahu. Itu kita akan peroleh, kita akan dimantapkan timbangan amal kebaikan kita karena ganjarannya sholawat. Faham ibu-ibu ya? Jadi usir ngantuk tuh, usir males tuh, angop-angop semua diusir. Iya. Baca tuh sama tegas gitu loh. Dipentelengi hurufnya itu. Kenapa? Hurufnya itu akan beristighfar kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Hurufnya bilang, waduh malas ini. Ya. Baca dengan keseriusan. Setelah itu ibu akan menjadi orang-orang yang paling bahagia. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita tingkatkan kualitas ya amaliyah kita itu, sehingga kita akan merasakan faedahnya, manfaatnya dalam waktu relatif singkat. Oh iya, setelah dapat keterangan dari Habib, beda memang. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu ya. Ojo kait biyen ngantukan sampai ngantukan terus ya. Ya. Harus ada perubahan ibu-ibu. Harus ada perubahan. Mosok kait biyen tidak ada perubahan, ya kan? Kita harapkan masih ada perubahan. Wa minha kifayatu amri dunya wal akhirah liman ja'ala salatahu kullaha alaihi kama taqaddam. Ya. Yang lain adalah dicukupinya apa yang menjadi kebutuhan dunia kita maupun akhirat kita bagi mereka yang menjadikan seluruh waktunya untuk berselawat dan bersalam kepada Nabi sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Ubay tadi. Faham ibu ya? Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah kerjaan suami kita makin bagus-bagus saja,
bisnisnya makin lancar-lancar saja, rezekinya akan mengalir saja dengan baik, dan itu semua berkat sholawat kepada Nabi. Jadi kita lemburnya dengan Allah, ya, lemburnya dengan melalui sholawat, ya. Wa minha mahwul khotoya wa fadlu ala idkir riqab. Ya. Di antaranya faedah-faedah itu apa? Dihapusnya segala kesalahan, dan keunggulan sholawat itu melebihi, ya, pahalanya pembebasan seorang budak. Ya, membebaskan seorang budak itu pahalanya luar biasa. Lah ini mengungguli pahala itu, lebih afdal daripada membebaskan budak. Wa minha an-najatu min sa'iril ahwal. Di antara faedah yang dapat kita peroleh apa itu? An-najatu min sa'iril ahwal, akan diselamatkan dari segala hal yang mencekam. Tuh, segala hal yang mencekam, yang menakutkan. Sampeyan wedi apa? Wedi tidak mangan? Iya. Wedi apa? Takut apa? Maka ibu akan dibebaskan dari semua ketakutan, semua kekhawatiran. Takut anak kita nggak sukses, takut anak kita tidak mendapatkan pekerjaan, takut anak kita tidak mempunyai masa depan. Itu semua akan dihalau dari kehidupan ibu. Ibu akan dimantapkan, artinya semua yang menjadi ketakutan ibu itu akan diusir dari kehidupan ibu. Sesuatu yang luar biasa. Siapa yang akan menjamin ini semua? Ya, manusia paling bisa memenuhi yang satu tidak bisa. Aku bisa nolong awakmu, cuma iki tok sing saya tak tolong. Yang ini saya tidak sanggup. Tapi melalui sholawat, semua yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita, itu akan diusir, dihalau, dijauhkan dari kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan tenang-tenang saja, aman-aman saja, bahagia saja. Alhamdulillah. Satu kenikmatan ibu-ibu, kalau ibu itu sudah tidak mengkhawatirkan. Alhamdulillah. Ya apa anak sampean? Alhamdulillah. Diterima. Ya. Kerjaannya enak. Kehidupannya, wah, alhamdulillah. Ya. Sek kau bersembahyang jamaah, wah, alhamdulillah. Paham ibu-ibu ya? Nah, itu sekali lagi berkat siapa? Berkat selawat. Jadi kalau ibu menghendaki kehidupan di dunia ini jauh dari hal-hal yang mencemaskan ibu, kadang-kadang tangi kaget ya. Kenapa itu? Dihantui oleh pikiran yang mencemaskan kita. Nah, itu semua akan dihalau oleh Allah. Termasuk kalau ibu-ibu sudah punya anak gadis ya. Punya anak gadis yang sudah menginjak usia perkawinan, iya. Kok gak gurung ono sing nakokno. Cemas ya, manusiawi saja. Bukan ono sing nyambangi. Kalau nyambangi itu balak ibu-ibu, bukan rahmat, itu balak ya. Ya, yang menanyakan secara serius, bukan nyambangi malam minggu disambangi, bukan. Kok awakmu kok tenang-tenang aja dalu nyambangi malam minggu. Itu tidak perlu dicemaskan, disyukuri kalau itu. Paham ibu ya? Syukuri, alhamdulillah. Anak kita bukan murahan, iya. Alhamdulillah. Nah, termasuk itu, iya. Kalau ada kecemasan karena anak kita mungkin sudah cukup umur, masuk usia perkawinan, ya. Tapi kok tidak ada yang datang meminang, ya. Insya Allah itu semua akan dihalau oleh Allah. Termasuk rezeki ini cedek, ya. Termasuk hal-hal yang seperti itu, yang mungkin bahkan yang tidak terfikirkan oleh kita, itu akan dipenuhi oleh Allah berkat salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Alhamdulillah. An-najatu min sa'iril ahwal. Ya. Terbebas dari semua hal yang menakutkan. Oleh karena itu ada selawat yang namanya selawat apa itu? Munjiah. Selawat
selawat penyelamat yang menyelamatkan dekat Allah. Selawat sebagai media permohonan kepada Allah. Iya, maka bunyinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Selawat yang engkau, karena selawat, karena berkat selawat engkau akan selamatkan kami ya Allah min jami'il ahwal, dari semua ketakutan-ketakutan, ya, kecemasan-kecemasan, kegalauan-kegalauan, ya, semua hal yang membuat kita cemas itu akan dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afat, dari segala penyakit, ya, encok, apalagi itu, asam urat, apalagi rematik, ya, ya, balung tua, ya, ya, kalau sudah rematik balung tua ya sudah, itu sunatullah ibu-ibu, ya, dinikmati saja, ya, ya. Kalau yang muda kena itu boleh berkeluh kesah, lah tua balung tua ibu-ibu, ya, ya. Semua afat, semua penyakit akan diusir oleh Allah dalam kehidupan kita, terutama penyakit-penyakit rohani. Apa penyakit rohani itu? Tidak mampu menghadirkan kekhusyuan dalam beribadah. Itu penyakit, perlu kita cemaskan. Tidak ada tomboy, tidak ada dokter. Pak, saya tolong diperiksa Pak, kok sampai umur 40 tahun tidak bisa khusyuk sholat? Oh, iya, iya, iya. Dokternya angkat tangan ibu-ibu, ya. Lah yang nomboi apa tombonya itu? Selawat tadi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Tibbil qulub, iya, obatnya hati. Obatnya hati. Nang dokter dah ono. Dah ada obat. Belum ada sekolahnya itu ibu, maaf, ya. Ilmunya belum sampai ke sana. Tapi yang dapat mengobati hati kita siapa itu? Bahtera sholawat. Tibbil qulub wa dawaiha. Obatnya hati. Jadi hati-hati yang bermasalah, tidak mampu menghadirkan kekhusyuan, iya, apalagi itu keikhlasan. Kalau beramal ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, riya, sum'ah, ujub, itu semua dapat disembuhkan melalui pil sholawat. Pil namanya pil sholawat. Jadi kita kesini makan pil sholawat, iya, supaya hatinya ditandani, ya, supaya sholatnya lebih baik, amalnya lebih baik. Itu tujuannya, supaya jauh dari penyakit-penyakit hati, hasud, ya, dengki, iri, ya, itu semua dijauhkan dari kita. Lihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, mudah-mudahan saya ketularan, Allahumma ketularan, gitu loh. Doanya tuh gitu. Jangan lihat kon, ya. Kalau menemui hal-hal seperti itu, Allahumma ketularan. Allah itu maha pengasih, maha kaya. Sebagaimana mampu memberikan rezeki kepada si fulana itu, mampu pula memberikan rezeki kepada kita. Tidak usah iri. Orang iri itu orang yang tidak yakin pada rahmat Allah. Faham ibu-ibu? No. Allah itu tidak akan pernah kekurangan stok. Iya. Ya Allah, saya kepingin gelang seperti yang bagi ibu itu, ya Allah. Maka sebagaimana engkau mampu memberikan kepadanya, berikan juga kepadaku. Aku juga ingin, ya Allah. Insya Allah besok bisa beli gelang. Ya. Begitu caranya. Jangan diurak-urak oleh duit. Kok ada duit ya? Oh pekerjaan ya. Jangan yang seperti itu. Paham? Ya. Tetapi sebaiknya iri itu kepada hal-hal yang bersifat pendekatan diri kepada Allah. Ya. Kalau lihat ibu-ibu ada yang khusyuk sholatnya, ya Allah, saya kepingin sholatnya khusyuk seperti itu, ya. Seperti saya kepingin ibadahnya seperti itu. Saya ingin baca Qur'annya seperti itu. Nah,
itu yang perlu diiri. Tapi bahasa agamanya bukan iri, itu namanya ghibtoh, boleh dalam agama yang seperti itu. Faham ibu-ibu ya? Jadi selawat ini obatnya hati, bisa dandani hati yang kurang-kurang beres tadi itu ya. Wa minha an-najatu min syairil ahwal wa syahadatir rasuli sallallahu alaihi wasallam biha yaumal qiyamah ya. Kesaksian Rasul. Kita ngaku-ngaku ya Rasul, ya Rasul, aku ini umatmu, aku umatmu. Kata Rasulullah, tidak ada tandanya. Kalau umat saya ada tandanya. Iki raine kusem, ya. Tidak ada tanda-tandanya. Nah, orang yang berselawat itu, selawatnya itu akan membuat tanda pada diri orang tersebut. Yang Rasul kemudian akan menyaksikan, oh iya, diakui Anda umat saya memang benar dan Anda pantas untuk mendapatkan syafaat saya. Saat manusia bingung cari syafaat kemana-mana, ini Nabi mengakui keberadaan kita, sekaligus menyatakan Anda pantas layak untuk mendapatkan syafaatku. Ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi. Ya. Kapan itu terjadi? Yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Jadi kita tidak usah bingung-bingung, ya. Tidak usah ikut orang-orang yang bingung cari kesana kemari itu. Kita tenang-tenang saja. Ya. Kenapa? Karena percaya diri bahwa Rasul akan mengenal kita dan kita memang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Ya. Inilah kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi cuil ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunia wal akhirah. Insyaallah apa yang saya sampaikan menjadi cuil ilmu yang barakah dan bermanfaat yang akan menambah mahabbah kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan sambung lebih banyak lagi tentang keutamaan, faedah dan manfaat salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.